katanya sudah menyimpang semua ini. Kenapa meringkat? Karena sudah ada buku tandingan namanya. Tandingan apa sekarang itu yang namanya Talmud ini, saudara. Akhirnya sekarang banyak sana sekte aliran-aliran. Di dalam isi kitab suci, di dalam kalau kita baca dengan rendah hati, tidak pernah ada. Tidak pernah ada aliran ini, tidak pernah adanya satu itu namanya hukum tadi, hukum Taurat ini. Ya, kan begitu. Ya. Itulah yang dibangga-banggakan orang sampai sekarang ini. Makanya kata Tuhan Yesus pada waktu dia datang di bumi, ya. Ya, dia bilang ini manusia ini lebih suka namanya perintah manusia daripada perintahku. Coba baca satu orang. Ya. Yesaya 15 ayatnya 7-8. Ya. Coba baca saudara. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala kok Yesaya Matthias 15 sorry. Matthias 15 ayatnya 7-8. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma ini bangsa ini, percuma nubuatan Yesaya benar ini bangsa ini. Dia lebih suka sekali namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Selain itu, minggu itu perintah Tuhan atau perintah manusia, saudara? Manusia. Ya? Perintah manusia, saudara. Ya? Benar nubuatan namanya Yesaya bangsa ini, kata nubuatnya saya. Coba baca satu orang. Apa Yesaya 29 ayat 13. Ya? Tadi yang dibaca tadi ayatnya 7 tadi. Benar nubuat, hai orang-orang munafik, kan benar nubuatan Yesaya bangsa ini, kan katanya, ya? Bangsa ini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Benar katanya, nubuatan Yesaya katanya, benar-benar bangsa ini tidak pernah sadar dari dulu. Kurang lebih berapa ratus tahun saudara dari Yesaya ke? Ya? Kurang lebih berapa? 3.000 Jadi Yesaya itu bukan tiba antara 700-an tahun itu. Ya kan? Dari Yesaya ke namanya Yesua ini kurang lebih 700-an tahun. Ya. Kurang lebih lah kan begitu, ya. Coba dari nubuatan Yesaya tadi ini, benar katanya pada waktu dia datang di bumi ini, dia jadi Yahweh tadi menjadi manusia tadi ini, benar-benar dia geleng-geleng kepala. Luar biasa, nubuatannya tepat betul-betul nubuatan Yesaya. Dia lebih suka namanya perintah-perintah manusia. Loh, sekarang kita lihat kan sekarang kan, ada kelompok sekarang kan yang mengangkat dulu dikelompokin kan saya awalnya. Kembali sahabat. Apakah dulu waktu saya bilang kepada sahabat orang muka ceria, diam semua kan? Nah sekarang apa yang terjadi? Woi, luar biasa loh saudara. Luar biasa sekarang. Kalah dengan saya yang mengatakan dulu kembali kepada sahabat. Ya, ada sekarang sahabat kan namanya RF sahabat. Kalau RF sahabat itu hasil buah buah, ada madu, ada lain sebagainya, kan begitu ya. Sekarang kalau ini yang saya bilang ya baik-baik saja lah, tapi ada juga yang kebablasan, kan begitu ya. Kebablasan, yang kebablasan kadang-kadang begitu loh. Anda harus nanti biar lebih lagi sahabatnya ini, biar kelihatan RF sahabatnya, harus namanya dirangkul pinggangnya istri gitu. Itu kalau rangkul pinggang istri itu salah atau apa benar? Ya? Benar kan? Gak apa-apa. Tapi kalau kau namanya kau rangkul pinggang istri orang lain, kira-kira benar atau kagak benar? Ingat baik-baik, ini menjadi jebak lah, menjadi jerat loh saudara. Hati-hati namanya ini. Ya. Loh sekarang ada. Kalau dulu waktu saya ngomong kagak ada. Orang lihat itu sahabat, kamu baru nyampe ke situ. Wih, dengan berjalanlah waktu sekarang luar biasa loh. Wih, lebih ekstrim dari sahabat saya ini yang sahabat ini. Lebih ekstrim saudara. Pada saya angkat dulu tahun berapa itu, karena
di GPR dulu belum ada saudara, nggak ada itu semua tuh minggu saya ketemu dulunya, saya angkat loh, sama sekarang tuh sudah banyak kan begitu kan ya, tapi lebih ekstrim dari saya kan begitu kan ya. Benar buat ayah saya ini, bangsa ini dia lebih suka namanya perintah manusia kan begitu kan, coba ya, ya. Lebih anyar lagi, coba baca satu orang ya, lebih anyar lagi. Ini kan masa bilang perlu saudara baca Yesaya, Yeremia dan Yeskiel kan gitu, supaya saudara ini punya pemahaman yang benar sehingga tidak ditipu dari sini di mimbar ini kan gitu. Coba baca Yesaya, Yeskiel 5 ayatnya 6-7. Dengarkan situ, catat. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, Sudah memberontak ini peraturan-peraturanku. Lebih jahat daripada bangsa-bangsa, lebih jahat dari bangsa-bangsa, ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sekarang ini peraturan bangsa-bangsa yang lebih disukai, wih, lebih dinikmati saudara. Oh, nikmat, luar biasa nikmat. Baca Yeskiel ini 2 kali loh saudara, 11 ayat 12. Catat saudara ya, jangan saya sudah berbusa-busa mulutnya di sini terus kamu tidak catat, rugi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Jadi tidak selaras lagi ini, tidak selaras lagi perintah-perintahku. Ini bangsa ini lebih suka namanya perintah manusia ya. Ada dokter sedikit pun di mimbar ini, wah tidak mau peduli lagi, membabi buta apakah dokter ini menyimpang tidak menyimpang, pokoknya membabi buta saja, karena dia lebih suka namanya dokternya daripada isi kitab sucinya saudara ya. Lebih suka itu kan begitu kan, lebih suka kan begitu ya. Jadi melanggar namanya sabatnya ini bukan masalah ringan, ini bukan masalah sepele, ini masalah berat, hukuman mati saudara kan begitu, hukuman mati, jangan main-main gitu. Kalau kau baca lagi sesudah namanya Yeskiel tadi ini ya, kan berlanjut lah ini ya, mereka pulang lagi, apa yang terjadi sana kan gitu kan ya. Ada teguran lagi di sana ini yang cukup keras. Siapa itu? Adalah Nehemia 13 ayat 15-18. Coba baca. Nehemia 13. Ini terakhir mereka, ini kan namanya Nehemia bukan nabi, seorang bupati yang baik sekali dan luar biasa baiknya. 15-18. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengiring memeras anggur pada hari Sabat, pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Tuhan kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi akan kukenakan tanganku kepadamu.
Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Jadi bayangkan saja kan, ya, gara-gara kau melakukan kejahatan itu akhirnya malapetaka, saudara. Ya. Siapa yang menghancurkan Sabatnya, siapa yang mengabaikan Sabat itu malapetaka, saudara. Bukan masalah perkara kecil, saudara. Ya. Kelihatan sekarang di mimbar memang anak-anak yang kemarin ini yang menggondol-gondol, saya bilang tadi ini ijazah-ijazah ini yang apanya manusia-manusia seperti ini sekarang gencar sekali di mimbar ini, saudara. Karena sekarang zaman sekarang terlalu banyak sekali orang pintar yang di mimbar, ya. Tidak terhitung lagi banyaknya berapa itu dokter-dokter maupun dokter yang sekolah benar sekolahnya dia, maksudnya kan begitu kan. Ada juga yang palsu-palsu biarpun namanya tidak pahami apa-apa, dia pegang gelarnya itu, dia pegang gelar dokter. Ini yang jadi biang keroknya, saudara, ya. Membiarkan keroknya kan begitu. Ya, mereka jadi penipu, pembunuh kan gitu kan. Loh, bukan saya loh, itu tulisannya seperti itu, saudara. Coba kan, ya? Kalian ini tidak kapok juga, ya? Bukankah kalian ini melakukan seperti itu akhirnya malapetaka ini, ya, sampai hancur namanya Yerusalem habis ini. Yang dibikin oleh Salomo ini luar biasa, ya? Makanya saya bilang kita patokan kita kalau namanya ini sekarang bait suci ini sudah dibangun, wah baru itu ngomong sama anak. Sekarang Tuhan tidak ngomong sama anaknya, dia tidak berurusan sama lo ini goim-goim ini yang mengabaikan semua perintahnya. Sekalipun sekarang dalam nama Yesus dia itu omong kosong semua, penipu di mana-mana itu. Saya pengalaman, saudara, ya. Pengalaman saya dari dulu membangkitkan orang mati lah bisa omong kosong. Itu dikasih sugesti saja orang-orang ini, kan begitu kan? Coba kalau ada benar-benar yang sakit lumpuh yang tidak bisa mengangkat jalan, tuh omong kosong tidak pernah ada, saudara. Ya. Jangan kalian terkecoh, ya. Jangan terkecoh, ini keras loh nih. Yang kita baca sekarang ini tidak main-main loh, saudara, ya. Dan begitu. Bagaimana ini diadakan perjanjian namanya Israel dengan namanya Tuhan ini, ya. Makanya namanya ada Tauratnya, ada kedua loh batu ini gitu. Karena Tuhan Yahweh itu penjaga Israel, kan begitu. Menjaga ini biji matanya, kan begitu kan. Dia menjaga namanya kekasihnya ini, kan begitu. Makanya jangan salah paham, kan begitu. Berkat itu apa? Ya, berkat itu seperti air, saudara, kan begitu, ya. Seperti air, ya. Berkat itu adalah kehidupan, kesehatan, damai sejahtera, kan begitu. Pasti akan dia pelihara, ya. Karena Israel itu ada tanaman Tuhan. Nah kalau tanamannya dia itu kan disiram. Tanaman ibu anak itu di atas disiram atau tidak? Kalau tidak disiram mati atau hidup? Baca Yesaya 27 ayatnya 23. Baca Yesaya 27 ayatnya. Jadi jangan sampai salah tafsir loh. Yesaya 27 ayatnya 23. Hah? Pada waktu itu Yesaya 27 masa nggak ada? Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Yahweh penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya siang malam, aku menjaganya. Coba, Yahweh itu penjaga kan? Catat baik-baik situ, ya. Itulah namanya berkat pada waktu hari Minggu apa hari Sabat itu dia berhenti untuk namanya menyiram. Berkat itu menyiram nggak? Ya, halo. Berkat itu menyiram nggak? Seperti air nggak? Berkat itu adalah air. Berkat itu kehidupan, disiram pasti dia hidup, saudara. Makanya jangan abaikan, ya. Kalau kau baca lagi nanti sekian 48 sana 48 sana itu, ya. Yeskiel 46 di sana, ya. Makanya setiap namanya hari Sabat itu pintu-pintu dibuka gitu kan. Ya, sesudah namanya Sabat itu ditutup, saudara. Lu bisa bayangkan aja, ya. Lu bisa bayangkan kalau setiap namanya Sabat itu Minggu itu kau datang, kira-kira pintu terbuka nggak? Ya, coba baca namanya di Yeskiel 46. Jadi satu saja sampai ketemu nanti coba.
Beginilah firman Tuhan Yahweh, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja, tetapi pada hari Sabat supaya dibuka, pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Halo, kira-kira kalau hari-hari Senin itu kira-kira ada pintu terbuka nggak ya? Terus kapan dibuka? Dia di Sabat dibuka, saudara. Makanya diberikan kita itu 6 hari kerja. Ya, diberikan kita hari pertama, kedua sampai ke 6 itu, saudara. Makanya dia bilang datanglah hari ke-7. Makanya dari ke-7 itu jangan kau nganga-nganga, saudara. Datang ke hari ke-7 itu perhatikan, bawa berpoin mencari itu yang paling penting, saudara. Daripada lu datang di tempat ibadah gitu ngantuk-ngantuk gitu, bawa juga kitabnya tapi tidak dapat apa-apa. Saya punya pengalaman, saudara. Sudah berapa puluh tahun ini ya, kelompok ini kan begitu kan. Wah, pokoknya sharing itulah sharing, buka firman yang keras dan paling keras lagi kadang-kadang pun enggak. Waduh, ternyata kosong. Dia bilang yang di sana juga sama yang kita sembah. Ini kan ngawur itu. Ngawur betul-betul. Gitu. Lu bisa bayangkan sembahan bangsa lain. Kalau seperti yang kita sembah sama, itu sudah ngawur. Berarti ini orang ini sekalipun sharing kagak ngerti. Datang ibadah juga kagak ngerti. Gitu. Ya, yang disembah bangsa lain dengan yang disembah bangsa orang Yahudi ini beda. Yang disembah bangsa lain itu adalah zat. Ya, yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub ini dia bermakhluk berbentuk berwujud kan begitu. Dia bisa jadi manusia. Sebelum jadi manusia kan dia menampakkan dirinya. Apakah orang juga memahami itu? Tidak pernah memahami, saudara. Ya, apakah dibukakan oleh dokter? Tidak pernah dibukakan karena memang sudah dikunci. Dikunci di mana? Itu pakai Mazmur loh, saudara. Kalau kau baca Mazmur 147 di sana ayat 20. Bangsa-bangsa itu tidak akan mengenal hukum, ya. Apalagi kalau kau baca namanya Yesaya 30 ayat 28 sana kan sudah dikasih kekang, tahan dia ini supaya orang ini sesat terus. Tapi dia banggakan di sini. Saya dokter dulu sekolah di mana? Oh, sekarang itu kan di mimbar ini kan antara dokter dengan dokter tidak satu lagi, gitu. Dokter yang satu bilang Natal itu kan bulan apa dewa matahari. Dia bilang satu, entar dulu lah katanya dia bawa namanya Luka 1 ayat 26 maupun Luka 1 ayat 36. Ya, ini kan saya bilang dokter dulu. Ya, kalau saya bilang dokter dulu kan dihitung namanya bulan pertama kan begitu. Yang dimaksud di situ itu di dalam perutnya Elisepa ya. Jangan Elisabeth, ini kan yang saya bilang merusak betul-betul ini. Saya bilang gitu. Orang udah mati kok. Udah mati jadi debu tuh. Tulangnya juga nggak tahu tuh Elisepa masih ada atau kagak ada. Ini diganti namanya, coba kan udah bagus-bagus orang nama-namanya ini kan gitu. Mereka udah gitu apanya pongaknya ya. Ini kan ponga-pongan kan banyak sekali di mimbar ini. Pakailah untuk begitu dia kan tunggulah dia kan jemaat itu, dia nggak ngerti dia. Saya sekolahku, sekolah terkenal di Jakarta. Ngomong kosong ini dokter penipu ini, pembunuh ini. Tidak bisa, itu harus keras. Kan begitu. Memang seperti itu kok dalam kitab suci ini. Kan begitu. Apakah kita mau lembek-lembek seperti itu? Kalau kau lembek seperti itu, kalau kau tidak membekali dirimu dengan kau baca kitab suci, lu paling sial di dunia. Ya, kita tidak tahu kalau suatu saat nanti Tuhan ada waktunya dia berdamai dengan anaknya ya, dia berdamai dengan anaknya, maka kesempatan lu nggak ada. Saya kasih tahu saja ini, saya kasih tahu jemaat ini maupun pendengar, siapapun mendengar. Ya. Kalau engkau pendengar ini, kau bagikan keluargamu, pasti kau selamat. Tapi kalau kau juga tidak mau lihat gambar, kau udah malas, nah itu sudah seperti itulah dalam isi kitab suci. Ya. Orang seperti saya ini nggak suka. Ya, memang iblis nggak suka tuh kalau dibongkar-bongkar namanya rahasianya, kan begitu kan? Ya, coba kenapa sih diurus-urus masalah nama? Yang penting hati kita ke atas. Firman-Mu mana? Tunjukkan, kan begitu ya, tunjukkan, kan begitu ya. Jadi kita ini dikasih syarat, kan begitu. Lu mau selamat ada syaratnya, kan begitu ya. Terus siapa ya, terus siapa yang masuk di atas, yang naik ke atas siapa? Kata pemazmur, ya kata pemazmur loh ya, kata pemazmur
Orang yang bersih hatinya yang tidak jadi penipu. Coba baca Mazmur 15 ayat 1-2. Mazmur Daud. Yahweh, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang namanya yang masuk di satu orang yang menyatakan kebenarannya, dia tidak menyimpang kebenaran, tidak menerima, dia tidak pakai dari apalagi. Saya bilang, siapa yang mau masuk itu orang yang bersih hati, yang mengatakan ya benar, ya benar. Lu suka tidak suka, lu besok lagi tidak datang ibadah, itu urusan lain. Yang penting sekarang lu tulis saja, lu pulang renungkan, kan begitu aja, kan begitu. Terus siapa lagi? Baca Mazmur 24 ayatnya 34. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jangan engkau menyerahkan dirimu ke penipuan. Jangan kau kompromi namanya penipu-penipu itu. Saya kasih tahu, ya. Kau catat baik-baik ini tidak main-main. Ini dia tidak pernah menganulir perkataan. Tegas itu, jangan main-main, ya. Tegas, ya. Catat baik-baik, pulang nanti baca ulang, renungkan, bekali diri Anda ini kebenaran. Ya, ini sudah detik-detik terakhir sekarang ini, saudara, bermacam-macam gejolak di bumi ini, ya, apalagi corona sampai sekarang ini. Coba, corona ini, saudara, ya, tidak tahu kapan dituntaskan. Ya. Sekarang mana ini pendeta-pendetanya dulu yang sosokan begitu kan, woi saya dengar tuh suaranya Yesus, kalau macam dia ngomong sama Yesus. Dia bilang nanti corona nggak ada lagi kata Yesus katanya. Mana sekarang ini mereka kumumpas, saudara. Ya, akhirnya apa? Banyak orang sana mati sia-sia kan. Coba lihat salib sana sedikit nggak, banyak betul-betul ini. Sampai sekarang kewalahan di Jakarta ini menguburkan orang sekarang. Kemana mereka ini? Ya? Maka dalam kitab suci mereka tidak berguna untuk bangsa ini, kan begitu. Coba baca Mazmur 101 ayatnya 7. Tuntaskan itu. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Tidak pernah. Lu mau masuk sana kau penipu-penipu begitu yang tidak berkata benar, itu lu nggak masuk katanya. Tegas di sana. Tuhan kita itu nggak pernah terpeletus, saudara, ya. Makanya berusahalah namanya melalui pintu yang sesat. Ya, coba baca Matitia 7 ayatnya 13, 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Lu berusaha, saudara. Berusaha ini memperhatikan apa yang dikhotbahkan, lu mencatat dan lain sebagainya. Baru nanti kau tahu dari pengkhotbah ini penipu atau bukan. Ya toh? Kalau disuruh namanya kau ini meninggalkan sahabat, itu penipu namanya. Kau suruh tinggalkan namanya pondok daun, itu namanya penipu jadinya. Ya, tidak pernah mengaluri perkara. Kalau engkau baca namanya pondok daun itu, Yesua mengadakan pondok daun dulu, enggak? Ya? Pondok daun. Dia tidak pernah mengaluri perkataannya. Kalau engkau baca namanya Zekaria 14 di sana itu ada pondok daun, lu tidak rayakan pondok daun, itu katanya dihukum. Ya, jangan ikut-ikutan, saudara, ya. Ya. Siapa yang naik di rumahnya, siapa yang ada di rumahnya. Penipu-penipu ini tidak bisa kita kompromikan. Jangan terkecoh dengan doktornya, jangan terkecoh dengan STH-nya. Kan begitu kan? Kalau saya lihat dari dulu memang dengan ada sekolah-sekolah ini supaya dipermanenkan lagi nih dosa ini. Yang dosa ada ancamannya, hukuman matinya. Lu bisa bayangkan aja, Taurat itu tidak berlaku, coba. Ya, di dalam isi kitab suci yang kita baca, dia tidak pernah ada. Tadi kan sudah dibaca Lukas 10, ya. Coba.
Ya, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan dirimu. Kira-kira itu ujuk-ujuknya atau sudah apa itu kutipan? Kutipan. Kalau engkau baca namanya Ulangan berapa? 4 ayat Ulangan 6 coba. Ayat 5. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu kan kutipan dari situ. Makanya dia dengar kalau ayatnya 4 di atas apa? Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Jadi kalau Tuhanmu satu ini, dia tidak akan menganulir perkataannya. Tapi kalau Tuhanmu 3, wah itu udah rusak itu kan begitu, udah rusak. Kalau Tuhanmu 2, antara bapak dengan anak bisa tawuran ini. Bapaknya bilang kekal, anaknya bilang begini, kan begitu udah gak ada deh bapak. Gak ada sahabat-sahabatnya, udah minggu aja. Gak ada deh bapak, itu namanya kuno-kuno daun, udah nakal aja. Kalau sudah begini jadinya apa kan? Ya, itulah akibatnya. Kalau dia bernama Yesus itu sudah cari benang merahnya sampai jungkir balik pun nggak akan ketemu. Tapi kalau engkau mengatakan bahwa dia adalah Yahweh, itu dia datang di bumi ini, makanya sangat terang menderang itu benang merahnya. Ya, apa yang ditulis oleh Mose kan begitu, apa yang ditulis oleh nabi-nabi gitu kan, udah jelas sekali ada benang merahnya. Ya, bahwa Tuhan kita hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah kalau sudah satu-satunya Tuhan kita ini kan tidak pernah mengajar kita untuk menganulir perkataannya. Ya, kalau orang mendengar-dengar ya, coba kalau di luar sana itu kan si yang sering mengkecam ini kan begitu. Coba kalau dia baca kitab suci ini dan Kejadian sampai Wahyu, wih benar-benar ini keterlaluan kejahatan mereka ini. Ya, bukan sekedar kafir itu saudara. Sekarang kan terkenal kafir kan, kafir. Makanya orang Kristen kan kebakaran jenggot kan begitu, kan? Ya memang tulisannya dia begitu kok di dalam kau urus-urusinya, biarin aja. Tapi memperbaiki dirimu, baca kitab suci ini, ya. Bagaimana lu tidak dikafir-kafirkan? Tadi kok lu pura-pura tidak tahu. Coba nama Tuhanmu lu ganti, malah lu rebut nama orang kan, nama sembahan orang kan begitu, coba ya. Semua kau langgar di dalam. Nama orang ini kan sudah dari kecil ini dikasih nama yang sudah bagus-bagus, lu ganti lagi nama orang, ya. Tuhan sudah ditentukan, ya. Coba dia bilang kan, ya. Coba ulang lagi lah, baca Keluaran 3 ayat 15. Diulang-ulang gak apa-apa saudara, karena memang seperti itulah yang diinginkan Tuhan, seperti itu. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi namanya apa? Siapa namanya? Elohim itu nama pribadi atau nama gelar? Jadi lengkap gak di banyak Keluaran 3 ayat 15? Lengkap kan? Ada namanya, ada gelarnya. Itulah namaku, itulah sebutan. Yang dimaksud namanya apa? Yang sebutan apa? Atau Elohim. Sudah jelas. Coba kalau kita tanya yang di mimbar sekarang kan, coba itu Allah itu nama atau gelar? Dia bikin buku dia nganggur ngidul. Kalau pertanyaan tadi simpel sebenarnya, Pak, kalau Allah itu nama atau gelar? Dia keliling-keliling. Sebenarnya orang-orang yang kalau yang tidak pendek otaknya, ya, yang tidak pendek otaknya itu, yang tidak tumpul otaknya, kalau ditanya, oh itu kalau mau nama ya nama aja kan gitu, clear kan? Ya, kalau ditanya Tuhan itu apa, nama pribadi atau nama gelar? Kan kita bilang kan gelar saja kan gitu kan, clear kan? Ya. Tapi dibikin orang bingung. Makanya di dalam kitab suci yang kita pegang ini, yang dicetak oleh nama lembaga kitab Indonesia, itu bingung. Kenapa bingung? Ada Tuhan guru besar semua,
Ada Tuhannya T-nya saja, terus ada T kecil, ada Allah huruf besar semua, ada A-nya hanya A-nya saja, terus ada A kecil. Coba tanya deh saudara. Coba kalau saudara berani tanya itu yang di mimbar-mimbar itu. Saya pernah tanya satu ini kan, dia bilang, weh, akhirnya apa bilang, Pak kalau kurang puas pergi lembaga kitab Indonesia. Masih ada orangnya yang sering saya baca di YouTube ini. Dia dulu kan waktu dia bilang, oh saya tahu itu nama Allah. Dia dari mana? Saya tahu betul-betul. Jadi Bapak kan saya angkat tangan gitu kan. Ya? Yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub siapa? Saya bilang gitu kan. Saya bilang itu adalah Yahweh kata gitu. Saya setuju itu yang pakai nama Yahweh. Ya. Kalau Allah ini bukan kan begitu. Ya. Tapi akhir-akhirnya karena perut juga ini, akhirnya sampai sekarang saya lihat sama sebaca di YouTube, waduh, nggak berubah juga saudara kan begitu. Jadi bersyukurlah saudara ini, ya, yang mau namanya perintah Tuhan kan begitu, ya. Jadi kok pilihan sekarang, lu mau ikut perintah Tuhan atau perintah manusia gitu. Dasar kita apa? Ya, dasar kita apa? Taurat kan? Loh, dasarnya kita kan Taurat. Dasar lo pondasinya itu Taurat kan, gitu kan? Ya, kan begitu. Yang dianggap, yang mereka bilang di Perjanjian Baru di sana, atau kalau saya bilang bukan Perjanjian itu adalah Injil, ada nggak bahwa Taurat itu adalah dasar? Ada nggak? Firman, baca Roma 11 ayatnya 16 sampai 18 supaya clear ini saudara. Ya, baca saudara. Tinggal kamu mencatatnya. Saya yang baca setiap hari karena sekarang sudah masuk 139. Mungkin minggu depan sudah 140 ya, dari Kejadian sampai Wahyu ya. Jadi minggu depan sahabat akan datang, saya sudah masuk 140 kalinya dari Kejadian sampai Wahyu, saudara ya. Jadi ingat baik-baik ya. Kalau ada menentang sama saya, nentang aja. Pakai bawa kitab suci yang sama, dipegang aja. Gitu aja. Mau dokter mana kek, ya, bawa kitab suci dan jangan bawa buku gerejanya apa bapak gerejanya dia ya, jangan. Saya nggak mau tuh. Yang ada aja dulu itu, yang dicetak namanya Lembaga Kitab Indonesia, dia pegang, saya pegang. Kita adu aja di situ. Saya bukan dokter loh ya, tapi saya berani. Kan gitu, ya. Coba baca, dasar kita adalah Taurat. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Yang dimaksud apa itu saudara? Coba jemaat jawab. Yang dimaksud apa? Jadi saudara ini cabang atau akar? Cabang. Kalian ini hanya cabang ditempel. Akarnya apa? Yang dimaksud itu akarnya, pondasinya apa? Taurat itu adalah akarnya. Taurat itu adalah pondasinya saudara. Kita ini hanya ditempel, ya? Hanya ditempel saudara. Tapi kalau kamu bertentangan juga dipotong. Waktu dipotong tadi dikembalikan lagi situ nggak? Halo? Terus yang cabangnya tadi yang aslinya dikembalikan lagi ke aslinya nggak? Ditaruh lagi yang aslinya tadi saudara. Lu bertentangan dengan isi kitab suci itu dibuang. Kalau sudah dibuang dikasih dalam api. Kan begitu saudara. Kita ini ditempel. Yang nempel itu harus tahu diri, gitu. Persoalan-persoalan sekarang ini banyak di mimbar ini, saudara. Apalagi zaman sekarang ini makin menggila ini, ya. Makin menjadi-jadi, ya, gitu loh. Makanya kata penulis di sana, Hosea, coba Hosea 4 ayatnya 7. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Makin bertambahlah, makin berdosa. Dosa itu apa? Loh, pelanggaran akan hukum Tuhan. Ya? Ada nggak tulisannya? Baca 1 Yohanes 3 ayatnya 4 coba.
Itu yang tidak mereka pahami sekarang ini, saudara. Ya, ditulis di sana. 1 Yohanes 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Yang dimaksud hukum Tuhan itu apa? Hukum Taurat, saudara. Jadi clear sudah. Aku datang itu bukan meniadakan Taurat. 1 titik, 1 iota tidak dititik, meninggikan langit dan bumi rubuh daripada 1 titik, kan begitu kan. Nah kalau sudah begitu, terus sahabatnya dihilangkan, itu melanggar pelanggaran berat nggak? Pelanggaran berat, saudara. Mari renung ini baik-baik, kan begitu. Yang kalian catat tadi itu dibaca ulang lagi, direnungkan lagi, gitu kan. Maupun jemaat yang ada di sini maupun pendengar, kan? Khususnya pendengar ini, kalau ada yang mendengar, tolong jangan engkau malas, ya. Dengarkan, catatlah, bagikan kepada keluarga, ya. Bagikan kepada keluarga, ya. Karena aku ini kan tidak ada kitab yang asing, itu kitab yang sudah Anda pegang, ya. Jadi sudah Anda pegang itu, kan begitu, ya. Ya. Jadi Pak pegang itu yang sehari-hari, tinggal lu baca, lu buka lagi tadi itu, apakah saya ini mengada-ngada atau memang tulisan seperti itu, ya, gitu kan. Makanya kalau kita baca dari Ulangan 30, coba ini terakhir nih, 30 ayatnya 11-10. Ulangan 30. Apabila engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Torah ini, dan apabila engkau berbalik kepada Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak pula terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Maksudnya? Halo? Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kau ambil kitab suci ini, kau baca dan